Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai adaptasi morfologi pada hewan dan tumbuhan yang beranggotakan Fitri Milenia, Hilda Nisrina, Ina Rizky, dan juga Nitya Andinarini. Untuk yang pertama, mengenai pengertian morfologi akan dibahas oleh Saudari Nitya. Kepada Nitya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengenai pengertian adaptasi morfologi. Next, saya di sini akan menjelaskan mengenai adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini dilakukan guna menyesuaikan bentuk tubuh dengan kondisi tempat tinggal untuk mempertahankan kehidupannya. Menurut Suparlan, pengertian adaptasi yaitu suatu proses untuk tetap melangsungkan kehidupan dan memenuhi syarat-syarat dasar kehidupan. Secara umumnya, adaptasi adalah cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui genetik maupun dari habitat. Selanjutnya, ada tujuan adaptasi. Di sini mengacu dengan penjelasan mengenai adaptasi, ada beberapa tujuan adaptasi, yaitu yang pertama ada untuk melindungi diri dari serangan masuk atau musuh atau pemangsa. Yang kedua ada untuk memperoleh makanan. Yang ketiga ada untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya ialah mengenai adaptasi morfologi pada hewan yang akan dibahas oleh Saudari Fitri Milenia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai adaptasi morfologi pada hewan. Next, teh. Bentuk yang pertama ada bentuk paruh dan kaki burung. Nah, bentuk paruh burung berbeda-beda tergantung dengan makanan serta cara hidupnya. Yang pertama ada burung elang. Burung elang sebagai pemangsa memiliki kaki dan cakar yang kuat serta tajam untuk mencengkram mangsa. Yang kedua ada kakak tua jambul kuning. Kakak tua jambul kuning mempunyai kaki dengan 2 jari yang mengarah ke depan dan 2 jari di belakang. Nah, dengan bentuk kaki yang seperti ini, maka akan mempermudah burung kakak tua untuk memanjat. Selanjutnya, next teh. Selanjutnya di sini yang ketiga ada itik. Itik juga memiliki kaki berselaput yang berguna untuk mendayung ketika itik itu berenang di air. Nah, selanjutnya ada burung pipit. Burung pipit memiliki bentuk kaki yang mempunyai jari-jari panjang dan terletak di dalam bidang datar yang berfungsi untuk hinggap di ranting pohon. Selanjutnya ada ayam. Ayam memiliki bentuk kaki panjang serta tegak yang berfungsi untuk berjalan di darat dan mengais makanan di tanah.
Selanjutnya di sini, selain itu burung memiliki paruh yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tempat hidup dan jenis mangsa yang dimakan. Contohnya yang pertama di sini ada itik. Itik itu jenis makanannya adalah ikan dan cacing, maka bentuk paruhnya yaitu menyudut dengan pangkal bergerigi yang berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Selanjutnya di sini yang kedua ada burung elang. Jenis makanannya itu ular, ayam, kelinci, dan lain-lain. Maka bentuk paruh burung elang yaitu tajam, kuat, runcing, dan sedikit membengkok. Nah, itu berfungsi untuk mengoyak makanan berupa daging. Yang ketiga di sini ada burung pipit. Burung pipit itu jenis makannya yaitu biji-bijian. Dan bentuk paruhnya paruh pendek, tebal, dan runcing yang berfungsi memecah biji-bijian seperti padi, millet, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada burung pelatuk. Burung pelatuk itu jenis pakannya adalah serangga. Maka bentuk paruhnya agak panjang dan runcing yang berfungsi memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Dan terakhir di sini ada burung pelikan. Jenis pakannya yaitu ikan. Bentuk paruhnya itu panjang dan berkantong besar di bagian bawah yang berfungsi untuk menyimpan ikan yang ditangkapnya. Selanjutnya, next. Maaf, di next slide. Nah, selanjutnya ada adaptasi morfologi bentuk mulut pada serangga. Mulut serangga terdiri dari bibir atas, bibir bawah, rahang atas, dan hipofaring. Nah, setiap bagian mulut akan berkembang sesuai dengan jenis makanan. Yang pertama di sini ada nyamuk. Nyamuk memiliki tipe mulut yang menusuk untuk menghisap darah. Selanjutnya yang kedua ada kupu-kupu yang memiliki tipe mulut menghisap untuk mengambil madu dari bunga. Selanjutnya ada jangkrik. Jangkrik memiliki bentuk mulut yang mempunyai gigi-gigi kecil yang berfungsi untuk menggigit serta mengunyah makanan yang berupa daun. Dan terakhir ada lalat. Nah, lalat rumah ini mempunyai mulut berupa alat penyerap yang mirip dengan gabus atau spons dan berfungsi sebagai menyerap makanan terutama yang berupa cairan. Next, Teh. Selanjutnya ada adaptasi morfologi bentuk gigi hewan. Punten slide-nya. Nah, yang adaptasi morfologi bentuk gigi hewan. Bentuk gigi hewan menjadi salah satu bentuk adaptasi morfologi. Nah, bisa dilihat dari hewan pemakan daging atau karnivora, seperti harimau, kucing, serigala, itu mempunyai gigi taring untuk mengoyak mangsa. Sementara itu, pada hewan herbivora atau pemakan rumput, seperti sapi, kerbau, itu memiliki gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang yang lebar untuk menggilas makanannya. Selanjutnya ada adaptasi morfologi bentuk tubuh hewan laut. Nah, dikarenakan tekanan air yang berbeda-beda, membuat bentuk tubuh hewan laut berbeda pula. Contohnya di sini ada paus dan lumba-lumba memiliki sirip sehingga mudah bergerak di dalam air. Selanjutnya ada cumi-cumi dan gurita memiliki tubuh menyesuaikan seperti torpedo ketika berenang dengan cepat. Selanjutnya, next, Teh. Selanjutnya ada adaptasi morfologi pada unta. Dapat dilihat dari gambar bahwa unta itu tempat tinggalnya di gurun pasir yang sangat panas dan gersang. Jadi bentuk susunan tubuh unta itu sesuai dengan keadaan
alam yang ada di gurun pasir. Tumbuh unta pun akan mampu bertahan meski tidak makan dan minum beberapa hari, karena punuk unta banyak mengandung lemak sebagai cadangan makanan dalam tubuh. Nah, lemak di punuk unta itu digunakan saat tidak ada makanan di sekitarnya. Selanjutnya, lambung pada unta itu mampu menyimpan air dalam jumlah banyak, sehingga air yang disimpan dalam bentuk cairan tubuh yang dikeluarkan sedikit demi sedikit ke sistem pencernaan, sehingga unta bisa tahan tidak minum berhari-hari. Sekian yang dapat saya jelaskan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya ialah adaptasi morfologi pada tumbuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Hilda. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ada adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, di sini adaptasi tumbuhan dapat ditandai dengan adanya perubahan atau perbedaan pada bentuk daun, batang, dan akar sebagai bentuk adaptasi diri terhadap lingkungannya. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan juga merupakan rekayasa secara khusus dari sifat-sifat, karakteristik, anatomi, dan fisiologi untuk memberi peluang terhadap keberhasilan menyesuaikan hidup di habitat tertentu. Adaptasi morfologi pada tumbuhan terbagi menjadi 5, yaitu tumbuhan yang hidup di perairan atau hidrofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau heterofit, xerofit. Yang ketiga ada tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab atau hygrofit. Yang keempat ada tumbuhan yang hidup di daerah yang berkadar garam tinggi atau halofit. Dan tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Nah, di sini ada adaptasi tumbuhan xerofit. Adaptasi xerofit atau tumbuhan xerofit merupakan jenis tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang kering dan memiliki sedikit air. Daerah yang kering ini seperti daerah gurun pasir atau berupa daerah savana. Beberapa tumbuhan yang dapat hidup di daerah ini seperti kaktus, bunga mentega, lilin gurun, kurma, lidah buaya, dan Espesenveria. Adapun bentuk adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan yang ada di daerah ini berupa adaptasi bentuk daun, akar, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Pada daun, umumnya akan berbentuk seperti duri dan daunnya cenderung memiliki ukuran yang kecil. Daun yang berbentuk seperti ini berfungsi sebagai upaya untuk memperkecil proses penguapan, sehingga untuk mencegah kehilangan air pada tumbuhan yang lebih banyak, sedangkan pada akar biasanya akan memiliki bentuk yang panjang dan menyebar ke segala arah. Fungsi dari akar ini adalah sebagai bentuk untuk mencari sumber air ke dalam tanah. Dengan begitu kebutuhan air dari tumbuhan terpenuhi karena jangkauan dari akar lebih luas dan jauh. Tumbuhan xerofit pun juga memiliki sedikit stomata dan biasanya pada tubuh tumbuhan dilapisi oleh lilin secara menyeluruh. Hal ini berfungsi sebagai upaya meminimalkan laju transparansi pada tubuh tumbuhan, dikarenakan suhu di daerah yang kering memiliki suhu yang cukup tinggi. Ini ya contoh tumbuhan-tumbuhannya, ini ada kurma contohnya. Selanjutnya ada adaptasi tumbuhan hidrofit. Berbeda dengan tumbuhan xerofit, tumbuhan hidrofit hidup pada daerah yang memiliki banyak air atau berada di daerah perairan. Umumnya, jenis tumbuhan yang hidup di daerah ini adalah teratai, eceng gondok, dan kangkung. Tumbuhan ini hidup di atas air dengan cara mengapung di atasnya. Lihat ya gambar sini. Jadi tumbuhan ini pada mengapung. Tumbuhan ini melakukan perubahan diri atau morfologi dengan mengubah bentuk dan fungsi tubuhnya seperti pada akarnya, memiliki ukuran yang pendek dan halus.
Akar ini berfungsi untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak pada tubuhnya. Memiliki tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membatasi penyerapan air oleh akar atau dari batang itu sendiri. Tumbuhan yang hidup di sini umumnya memiliki stomata yang banyak yang terletak di permukaan daun yang bertujuan untuk meningkatkan laju transpirasi dan membuang kelebihan air dalam tubuhnya melalui proses penguapan. Adaptasi hidrofit. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan higrofit. Pada adaptasi tumbuhan higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di dalam lingkungan yang lembab. Jenis tumbuhan ini seperti lumut, paku-pakuan, dan keladi. Upaya adaptasi yang dilakukan tumbuhan higrofit ini seperti menyesuaikan jumlah stomata. Stomata ini berada di permukaan daun yang berfungsi sebagai alat untuk proses penguapan. Pada tumbuhan higrofit, proses penguapan terjadi untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam tubuhnya karena tumbuhan ini dapat cukup asupan air dari lingkungannya. Selain itu, upaya adaptasi lainnya melalui bentuk daun yang memiliki ukuran lebar, tipis, dan jumlahnya yang banyak. Daun ini berfungsi untuk menyesuaikan laju transpirasi karena dengan semakin banyaknya daun, maka laju transpirasi yang terjadi akan semakin banyak pula. Dan ada adaptasi tumbuhan pada halofit, tumbuhan halofit. Sedangkan pada adaptasi tumbuhan halofit ini merupakan tumbuhan yang dapat hidup pada lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Biasanya tumbuhan yang hidup di lingkungan ini berada di wilayah pantai atau laut. Contoh dari adaptasi tumbuhan halofit seperti tumbuhan bakau. Tumbuhan halofit ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu adaptasinya memiliki akar yang kuat, yang berfungsi sebagai upaya untuk tetap kuat meskipun diterjang oleh ombak pantai. Dan ada adaptasi tumbuhan mesofit. Adaptasi tumbuhan mesofit ini merupakan tumbuhan yang dapat bertahan hidup di daerah yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Umumnya, jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan ini antara lain pohon mangga, pohon rambutan, pohon manggis, dan pohon pisang. Ciri-ciri adaptasi morfologi pada tumbuhan ini yaitu ditandai oleh sistem perakaran yang kuat dan daun yang berwarna hijau karena mengandung banyak klorofil. Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih sudah. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian, teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.